Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Petra Jaguguk selaku dosen penganggaran perusahaan, izinkan kami dari kelompok 4 kelas 643A25 memaparkan hasil analisis kami mengenai budget biaya pabrik tidak langsung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Putri Rizky dengan 6423053 dan rekan-rekan saya Ananda Arya Dwi Cahyo dengan NIM 642304776, Clarissa Indriani Putri dengan NIM 642302988, Marcelia Juwita 642300435. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus kami. Sesuai dengan struktur organisasi perseorangan terbatas, Karisma membagi bagian produksi menjadi dua bagian, yaitu Departemen Pembantu dan Departemen Produksi. Departemen Pembantu terdiri dari subbagian administrasi, pabrik, subbagian bengkel, dan subbagian diesel. Departemen Produksi terdiri dari Departemen A, Departemen B, dan Departemen C. Berdasarkan hasil penelitian khusus untuk keperluan penyusunan anggaran biaya pabrik tidak langsung tahun 2016 yang akan datang, perusahaan telah menetapkan berbagai standar biaya beserta metode alokasi biayanya. Adapun berbagai standar biayanya beserta alokasinya tersebut adalah: yang pertama, gaji tenaga kerja tidak langsung. Besarnya tenaga kerja tidak langsung ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk satu bulan dan tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah produksi pada bulan yang bersangkutan. Ditetapkan gaji tenaga kerja setiap bulannya untuk bagian administrasi pabrik adalah Rp160.000, bagian bengkel Rp430.000, tenaga diesel Rp350.000. Selama tahun 2016 direncanakan akan diadakan 2 kali kenaikan gaji, yaitu pada bulan Mei 2016 untuk bagian administrasi pabrik penambahan sebesar Rp15.000, bagian bengkel Rp40.000, bagian diesel Rp30.000. Selanjutnya pada bulan September 2016 untuk bagian pabrik sebesar Rp15.000, bagian bengkel sebesar Rp20.000, dan bagian diesel sebesar Rp20.000. Yang kedua adalah biaya bahan pembantu. Besarnya biaya bahan pembantu ditetapkan berdasarkan banyaknya jam kerja langsung, yaitu JKTKL, yaitu waktu jam lamanya pada tenaga kerja langsung bekerja selama bulan yang bersangkutan. Dari anggaran upah tenaga kerja langsung yang telah terlebih dahulu disusun dari dan dapat diketahui bahwa para tenaga kerja langsung direncanakan akan kerja selama 51.000 JKTKL pada bulan Januari 2016 dan pada bulan Februari 2016, dan seterusnya bekerja selama 58.500 JKTKL. Besarnya biaya bahan pembantu untuk masing-masing subbagian di dalam pabrik telah ditetapkan sebagai berikut. Pada bulan Januari 2016, subbagian administrasi pabrik sebesar Rp25.500 dan subbagian bengkel sebesar Rp38.250 dan subbagian diesel sebesar Rp229.500. Lalu Departemen A sebesar Rp765.000 dan Departemen B sebesar Rp637.500, dan yang terakhir Departemen C sebesar Rp510.000. Dan pada bulan Mei 2016, subbagian administrasi pabrik sebesar Rp35.100 dan subbagian bengkel sebesar Rp58.500, lalu subbagian diesel sebesar Rp292.500 dan Departemen A sebesar Rp1.005.500 dan Departemen B sebesar Rp1.005.500 dan Departemen C sebesar Rp731.250. Berikutnya yang ketiga adalah biaya pemeliharaan gedung, yaitu pada bulan Januari 2016 sampai dengan April 2016 biaya tetap sebesar Rp100.000 per bulan, ditambah lagi dengan biaya variabel sebesar Rp5 per JKTKL, dan pada bulan Mei 2016 sampai dengan Agustus biaya tetap sebesar Rp100.000 per bulan, ditambah lagi dengan biaya variabel sebesar Rp6 per JKTKL, dan pada bulan September 2016 sampai dengan seterusnya biaya tetap sebesar Rp100.000 per bulan dan biaya variabel sebesar Rp7,50 per JKTKL. Dan berikutnya adalah beban berdasarkan perbandingan luas lantai. Alokasi biaya pemeliharaan gedung berdasarkan luas lantai adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pabrik sebesar 70% dari total biaya. Yang kedua, biaya administrasi sebesar 10% dari total biaya. Dan yang terakhir, biaya pemasaran sebesar 20% dari total biaya. Berikutnya, biaya ke subbagian pabrik. Untuk biaya pabrik yang dialokasikan, pembagiannya sesuai proporsi berikut. Subbagian administrasi sebesar 5% dan
bagian bengkel sebesar 15%, lalu subbagian diesel sebesar 15%, dan departemen A sebesar 25%, departemen B 20%, dan yang terakhir departemen C sebesar 20%. Nomor 4. Biaya pemeliharaan alat-alat. Besarnya biaya pemeliharaan alat-alat untuk masing-masing subbagian di dalam pabrik ditetapkan sebagai berikut. Pertama, subbagian administrasi pabrik yaitu sebesar Rp15.000 setiap bulan ditambah dengan 0,25.000 per JKTKL. Yang kedua ada subbagian bengkel. Subbagian bengkel yaitu sebesar Rp60.000 setiap bulan ditambah dengan Rp2,50 per JKTKL. Yang ketiga ada subbagian bengkel juga yaitu sebesar Rp75.000 setiap bulan ditambah dengan Rp2,50 per JKTKL. Yang keempat ada departemen A sebesar Rp125.000 setiap bulan ditambah dengan 10 perak per JKTKL khususnya tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen A. Departemen B sebesar Rp100.000 setiap bulan ditambah dengan Rp7,50 per JKTKL khususnya tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen B. Yang terakhir ada departemen C sebesar Rp50.000 setiap bulan ditambah dengan 5 perak rupiah per JKTKL khususnya tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen B. Untuk bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 yaitu ada subbagian administrasi pabrik sebesar Rp15.000 setiap bulan ditambah dengan 0,40 per JKTKL. Ada juga subbagian bengkel yaitu sebesar Rp60.000 setiap bulan ditambah dengan 3 per Rp3 per JKTKL. Sebagian bengkel sebesar Rp75.000 setiap bulan ditambah dengan Rp3 per JKTKL. Departemen A sebesar Rp125.000 setiap bulan ditambah dengan Rp12 per JKTKL khususnya tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen A. Departemen B sebesar Rp100.000 setiap bulan ditambah Rp7,50 per JKTKL khususnya tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen B. Terakhir ada departemen C sebesar Rp50.000 setiap bulan ditambah Rp5 per JKTKL khususnya tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen B. Untuk bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 yaitu ada subbagian administrasi sebesar Rp15.000 setiap bulan ditambah dengan 0,40 per JKTKL. Sebagian bengkel Rp60.000 setiap bulan ditambah dengan Rp3 per JKTKL. Subbagian bengkel Rp75.000 setiap bulan ditambah dengan Rp3 per JKTKL. Departemen A sebesar Rp125.000 setiap bulan ditambah dengan Rp12 per JKTKL khususnya tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen A. Yang terakhir ada departemen B sebesar Rp100.000 setiap bulan ditambah Rp7,50 per JKTKL khususnya tenaga kerja langsung yang bekerja di departemen B. Nomor 5. Biaya listrik. Biaya listrik yang ditanggung oleh perusahaan adalah biaya yang dibayarkan kepada perusahaan listrik negara untuk keperluan penerangan seluruh ruangan seperti misalkan alat pendingin ruangan, komputer, dan sejenisnya. Sedangkan untuk menggerakkan mesin-mesin dan peralatan produksi dipergunakan tenaga diesel yang dimiliki sendiri oleh perusahaan listrik negara untuk keperluan penerangan seluruh ruangan seperti misalnya alat pendingin ruangan, komputer, dan sejenisnya. Sedangkan untuk menggerakkan mesin-mesin dan peralatan produksi dipergunakan tenaga diesel yang terutama hanya untuk keperluan penerangan. Maka perkiraan jumlah yang tidak jauh berbeda dari bulan ke bulan. Oleh karena itu maka untuk tahun 2016 yang akan datang perusahaan menetapkan besarnya biaya listrik dari bulan ke bulan selalu sama yaitu sebesar Rp350.000. Biaya listrik ini merupakan biaya untuk keperluan seluruh gedung, baik gedung pabrik, gedung sebagian atau kantor administrasi umum maupun gedung bagian pemasaran. Dengan kata lain, biaya listrik disebut merupakan biaya bersama atau disebut juga joint cost. Oleh sebab itu, biaya ini harus dialokasikan dan dibebankan kepada kelompok biaya pabrik, biaya administrasi, dan kelompok biaya pemasaran dengan berdasarkan perbandingan penggunaan watt atau dalam tanda kurung kilowatt. Maka ditetapkan yang pertama ada biaya pabrik memikul sebesar 40%, yang kedua ada biaya administrasi sebesar 30%, yang ketiga ada biaya pemasaran sebesar 30%. Dengan berdasarkan pada perbandingan penggunaan watt atau kilowatt, maka ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ada subbagian bengkel 15%, yang kedua ada subbagian diesel 15%, yang ketiga ada departemen A sebesar 20%, yang keempat ada departemen B sebesar 20%,
Yang kelima ada Departemen C sebesar 20%. Studi kasus nomor 6, depresiasi gedung. Dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, ditetapkan bahwa depresiasi gedung untuk tahun 2016 sebanyak Rp300.000 setiap bulan. Biaya administrasi gedung merupakan biaya depresiasi untuk seluruh gedung, baik gedung pabrik, gedung bagian atau kantor administrasi umum, maupun gedung bagian pemasaran. Dengan lain perkataan, depresiasi gedung tersebut merupakan biaya bersama. Oleh sebab itu, biaya ini harus dialokasikan dan dibebankan kepada kelompok biaya pabrik, kelompok biaya administrasi, dan kelompok biaya pemasaran. Dengan berdasarkan pada perbandingan luas lantai, maka ditetapkan alokasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, biaya pabrik memikul beban depresiasi gedung sebesar 65%, biaya administrasi sebesar 15%, serta biaya pemasaran memikul sebesar 20%. Khusus biaya depresiasi gedung yang menjadi beban biaya pabrik atau biaya pabrik tidak langsung itu sendiri harus pula dialokasikan dan dibebankan kepada masing-masing subbagian yang ada di dalam pabrik. Dengan berdasarkan pada perbandingan penggunaan watt atau kilowatt, maka ditetapkan sebagai berikut. Pertama, subbagian administrasi pabrik sebesar 5%, subbagian bengkel 15%, subbagian diesel sebesar 15%, Departemen A sebesar 25%, Departemen B sebesar 20%, dan Departemen C sebesar 20%. Studi kasus nomor 7, depresiasi alat-alat. Untuk tahun 2016 yang akan datang, dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus, ditetapkan pula bahwa depresiasi alat-alat yang terdapat dan dipergunakan di masing-masing subbagian di dalam pabrik sebagai berikut. Subbagian administrasi pabrik sebesar Rp40.000 setiap bulan. Subbagian bengkel Rp170.000 setiap bulan. Subbagian diesel sebesar Rp300.000 setiap bulan. Departemen A sebesar Rp250.000 setiap bulan, Departemen B sebesar Rp250.000 setiap bulan, dan Departemen C sebesar Rp150.000 setiap bulan. Dengan berdasarkan pada berbagai standar biaya beserta alokasinya, dan dengan mengingat pula rencana aktivitas perusahaan yang akan datang yang dinyatakan dalam Satuan Jam Kerja Tenaga Langsung atau JKTKL, sebagaimana terlihat dalam anggaran upah tenaga kerja langsung yang telah terlebih dahulu disusun. Buatlah anggaran biaya pabrik tidak langsung perseroan terbatas Karisma untuk tahun 2016. Selanjutnya ada analisis dari studi kasus kami. Yang pertama ada gaji tenaga kerja tidak langsung. Bagian administrasi pabrik adalah Rp160.000, bagian bengkel Rp430.000, tenaga diesel Rp350.000. Selama tahun 2016 direncanakan akan diadakan 2 kali kenaikan gaji, yaitu pada bulan Mei 2016 untuk bagian administrasi pabrik menambahkan sebesar Rp15.000, bagian bengkel Rp40.000, bagian diesel Rp30.000. Selanjutnya pada bulan September 2016 untuk bagian pabrik sebesar Rp15.000, bagian bengkel sebesar Rp20.000, dan bagian diesel sebesar Rp20.000. Yang kedua adalah biaya bahan pembantu. Biaya bahan pembantu dihitung berdasarkan penggunaan jam kerja tenaga kerja langsung, yaitu JKTKL di beberapa subbagian. Perhitungan untuk Rp51.000 JKTKL yaitu subbagian administrasi pabrik sebesar Rp51.000 dikali dengan Rp0,50 sama dengan Rp25.500. Yang kedua, subbagian bengkel Rp51.000 dikali dengan Rp0,75 sama dengan Rp38.250. Yang ketiga, subbagian diesel sebesar Rp51.000 dikali dengan Rp4,50 sama dengan Rp229.500. Biaya bahan pembantu tambahan di masing-masing departemen. Departemen A yaitu Rp25.500 dikali dengan Rp15 sama dengan Rp328.500, dan Departemen B yaitu Rp15.300 dikali dengan Rp12,50 sama dengan Rp191.250. Dan berikutnya Departemen C yaitu Rp10.200 dikali dengan Rp10 sama dengan Rp102.000. Biaya-biaya ini dinantikan akan dihitung untuk setiap bulan berdasarkan aktivitas kerja yang sama sepanjang tahun. Lalu yang ketiga, biaya pemeliharaan gedung. Biaya ini melibatkan perawatan gedung secara keseluruhan termasuk gedung pabrik, gedung bagian administrasi, dan gedung pemasaran. Biaya ini dianggap sebagai biaya bersama, sehingga perlu dialokasikan ke bagian sesuai proporsi yang relevan. Perhitungan, biaya tetap pemeliharaan gedung sebesar Rp100.000, dan yang kedua biaya variabel pemeliharaan yaitu Rp51.000 dikali dengan Rp5 sama dengan Rp255.000. Total biaya pemeliharaan bulan Januari 2016 yaitu Rp100.000 ditambah dengan Rp225.000 sama dengan Rp355.000. Alokasi biaya sebesar Rp355.000 dialokasikan sebagai berikut.
biaya pabrik tidak langsung sebesar 70% dikali dengan Rp355.000 sama dengan Rp248.500. Biaya pemasaran sebesar Rp248.500, sisanya menjadi beban biaya administrasi. Pembagian beban biaya pabrik tidak langsung. Total sebesar Rp240.000 dibebankan ke berbagai subbagian. Yang pertama, sub administrasi pabrik sebesar 5% dikali dengan Rp248.000 sama dengan Rp12.424. Yang kedua, administrasi pabrik lagi sebesar 5% dikali dengan Rp248.000 sama dengan Rp12.424. Ya, berikutnya diesel sebesar 15% dikali dengan Rp248.000 sama dengan Rp37.275, dan departemen A sebesar 25% dikali dengan Rp248.000 sama dengan Rp62.125, dan departemen B sebesar 20% dikali dengan Rp248.000 sama dengan Rp497.700. Departemen C sebesar 20% dikali dengan Rp248.000 sama dengan Rp47.700. Berikut adalah jawaban nomor 4 biaya pemeliharaan alat. Dengan berdasarkan standar biaya pemeliharaan alat-alat dan berdasarkan anggaran upah tenaga kerja langsung, yang terlebih dahulu disusun biaya pemeliharaan alat-alat dari masing-masing subbagian dalam pabrik pada bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut. Subbagian administrasi pabrik sebesar Rp15.000 ditambah dalam kurung 0,25 perak rupiah dikali 51.000 tutup kurung sama dengan 27.750 perak. Subbagian bengkel sebesar Rp60.000 ditambah dalam kurung 2,50 rupiah dikali 51.000 tutup kurung sama dengan 187.500 perak. Sebagian diesel sebesar Rp75.000 ditambah dalam kurung 2,50 rupiah dikali 51.000 buka tutup kurung sama dengan 202.500 perak. Selama bulan Januari 2016, para tenaga kerja langsung yang bekerja di Departemen A direncanakan akan bekerja selama 25.000 JKTKL. Jadi biaya pemeliharaan alat-alat di Departemen A sebesar 125.000 ditambah buka kurung 10 perak rupiah dikali 25.500 perak tutup kurung menghasilkan Rp380.000. Departemen B direncanakan akan bekerja selama 15.300 JKTKL. Jadi biaya pemeliharaan alat-alat di Departemen B itu sebesar Rp100.000 ditambah dalam kurung 7,50 perak rupiah dikali 16.300 perak tutup kurung sama dengan Rp224.750 perak. Departemen C direncanakan akan bekerja selama 10.200 JKTKL. Jadi biaya pemeliharaan alat-alat di Departemen C Rp50.000 ditambah dalam kurung Rp7,50 dikali 10.200 perak dalam kurung akan menghasilkan Rp101.000. Dengan cara yang sama, biaya pemeliharaan alat-alat pada bulan-bulan berikutnya selama 2016 akan dihitung. Berikut adalah jawaban dari biaya listrik. Perusahaan menetapkan besarnya biaya listrik dari bulan ke bulan selalu sama, yaitu sebesar Rp350.000. Biaya listrik tersebut maka merupakan biaya bersama atau joint cost. Dengan demikian, dari biaya listrik bulan Januari 2008 sebesar Rp350.000 akan menjadi beban biaya pabrik sebesar 40% dikali Rp350.000 dikurang Rp140.000. Sisanya menjadi biaya administrasi dan beban biaya pemasaran, khususnya biaya listrik yang menjadi beban biaya pabrik. Dalam tanda kurung biaya pabrik tidak langsung itu sendiri harus dialokasikan dan dibebankan kepada masing-masing subbagian yang ada di dalam pabrik. Dengan demikian, biaya listrik yang menjadi biaya pabrik dalam tanda kurung biaya pabrik tidak langsung bulan Januari 2016 sebesar Rp140.000 akan dialokasikan dengan menjadi beban masing-masing subbagian sebagai berikut. Yang pertama, subbagian administrasi pabrik sebesar 10% dikali Rp140.000 dikurang Rp14.000. Yang kedua, subbagian bengkel 15% rupiah dikali Rp140.000 dikurang Rp21.000. Subbagian diesel 15% dikali Rp140.000 dikurang Rp21. Yang ketiga, di Departemen A 20 dikali Rp140.000 dikurang Rp28.000. Departemen B sama dengan 20% dikali Rp140.000 dikurang Rp28.000. Yang terakhir ada Departemen C sama dengan 20% dikali Rp140.000 dikurang Rp28.000. Dengan cara yang sama, biaya listrik dan pada bulan-bulan berikutnya selama 2016 dapat dihitung depresentasi gedung.
Biaya depresiasi gedung untuk tahun 2016 ditetapkan sebanyak Rp300.000 setiap bulan. Depresiasi gedung tersebut merupakan biaya bersama, oleh sebab itu, biaya ini harus dialokasikan dan dibebankan kepada kelompok biaya pabrik, kelompok biaya administrasi, dan kelompok biaya pemasaran. Dengan demikian, dari depresiasi gedung bulan Januari 2008 sebesar Rp300.000 yang akan menjadi beban biaya pabrik atau biaya pabrik tidak langsung adalah sebesar 60% dikali Rp300.000 dikurang Rp195.000, sisanya menjadi beban biaya administrasi dan biaya beban pemasaran. Depresiasi gedung yang menjadi beban biaya pabrik atau biaya pabrik tidak langsung bulan Januari 2016 Rp195.000 akan dialokasikan dan menjadi beban masing-masing subbagian sebagai berikut. Subbagian administrasi pabrik sama dengan 5% dikali Rp190.000 sama dengan Rp9.750. Subbagian bengkel 15.000 dikali Rp190.000 sama dengan Rp29.250. Subbagian diesel 15% dikali Rp195.000 sama dengan Rp29.250. Departemen A 25 dikali Rp190.000 sama dengan Rp48.750. Departemen B 20% dikali Rp195.000 sama dengan Rp39.000. Dan terakhir Departemen C 20% dikali Rp195.000 sama dengan Rp39.000. Ditetapkan bahwa depresiasi alat-alat yang terdapat dan dipergunakan di masing-masing subbagian di dalam pabrik sebagai berikut. Subbagian administrasi pabrik sebesar Rp40.000 setiap bulan, subbagian bengkel Rp170.000 setiap bulan, subbagian diesel sebesar Rp300.000 setiap bulan, Departemen A sebesar Rp250.000 setiap bulan, Departemen B Rp250.000 setiap bulan, Departemen C sebesar Rp150.000 setiap bulan. Presentasi kami di atas dapat disimpulkan bahwa dalam budgeting terdapat anggaran biaya pabrik tidak langsung adalah semua biaya yang terdapat serta terjadi di dalam lingkungan pabrik tapi tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan proses produksi, yaitu proses pengubahan bahan mentah menjadi barang jadi yang nantinya akan dijual, yang di dalamnya mencakup perencanaan tentang jenis biaya pabrik tidak langsung, jumlah biaya pabrik tidak langsung, dan waktu kapan biaya tersebut yang masing-masing dikaitkan dengan tempat di mana biaya tersebut terjadi. Dalam pabrik, biaya perusahaan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu departemen produksi ialah yang menjalankan kegiatan produksi dan departemen pembantu ialah bagian yang tidak menjalankan kegiatan produksi, melainkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu dan cara jalannya proses produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.